wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Azam. Untuk video kali ini saya akan membahas yang terkait dengan artificial neural network. Ya, ini salah satu cabang dari artificial intelligence, ya, dimana di video-video sebelumnya saya sudah membahas seperti fuzzy, ya, itu juga cabang dari artificial intelligence. Semua di fuzzy itu dia membangun sebuah sistem yang kemudian memiliki kecerdasan layaknya manusia berdasarkan dengan aturan-aturan yang dibangun. Nah, kalau ANN ini akan seperti apa? Jadi kalau ANN nanti kita akan bahas ya di slide selanjutnya. Jadi lebih kepada proses pembelajaran, ya. Jadi dia akan melakukan training, pembelajaran untuk kemudian menghasilkan sebuah output, ya. Jadi sekali lagi, kalau fuzzy kemarin menggunakan aturan-aturan, dan kemudian kalau ANN ini nanti dia akan menggunakan proses pembelajaran gitu. Nah, kemudian sebelum masuk ke sana, ya, kita coba melihat dulu bagaimana sistem saraf yang kemudian dimiliki oleh manusia itu bekerja. Jadi kalau di sini, ya, kita bisa mengenali wajah teman kita walaupun sudah lama tidak berjumpa. Jadi kalau misalkan kemarin sering kita di era-era yang sekarang, ya, sedang masa-masanya COVID ini, banyak orang kemudian melakukan meeting dari Zoom, ya, kemudian mengikuti webinar dan seterusnya. Ada tampilan gridnya itu. Dari situ kita bisa melihat semua orang, ya, jika videonya itu dinyalakan, maka kita bisa melihat wajahnya orang-orang yang ikut di dalam meeting tersebut. Walaupun kita sudah berbeda tempat, atau bisa jadi kita sudah lama tidak bertemu dengan teman kita, ketika kita lihat, kita akan mengingat, ya, akan mengenali mereka, karena di masa lampau kita sudah, ya, mengenali mereka bersama dengan mereka dalam waktu yang cukup lama. Nah, itu kemudian menjadi informasi inputan bagi sistem saraf kita, disimpan gitu, ya. Jadi ketika kita berjumpa lagi dengan teman kita, ya, walaupun pada saat yang sama kita di situ, ya, kan ketemu. Kalau di Zoom itu kita melihat banyak wajah orang, ya, ataupun kalau di dunia nyata kita ketemu secara offline, walaupun kita sudah ketemu dengan bermacam bentuk wajah orang gitu, ya, karena kita sudah punya memori terkait dengan wajah teman kita masih bisa mengingatnya gitu. Begitu dengan suaranya gitu, suara mereka. Jadi misalkan ketika masih mahasiswa, ya, kita ngekos misalkan, ataupun di kantor gitu kan, kita cuma mendengarkan suara mereka, ya, dari kejauhan, maka kita bisa mengenali suara-suara dari teman kita. Oh, itu suara si A, itu suara si B, suara si C, dan seterusnya. Atau dengan cara jalan mereka, ya. Jadi bagaimana dia berjalan, misalkan dari kejauhan, dengan cara dia berjalan kita sudah tahu, oh, itu si A, itu si B. Atau dengan suara langkah kakinya gitu, kadang kita sudah tahu suara motornya, suara kendaraannya. Nah, itu kita sudah bisa mengenali. Nah, itulah kehebatan-kehebatan yang kemudian dimiliki oleh sistem saraf manusia, ya, luar biasa. Lalu bagaimana, ya, kemudian kita bisa nggak sih itu kan sistem saraf dari manusia yang sangat hebat ini kita coba implementasikan ke dalam sebuah sistem gitu. Jadi kalau di sini kehebatan lainnya, ya, di sini sistem saraf yang kita miliki ini dia bisa mengorganisir lebih dari 100 miliar neuron penyusun gitu. Jadi dari mulai kecil gitu kan sampai kita sekarang, neuron ini akan terus bertambah berdasarkan informasi yang kemudian kita dapatkan, dan dia bisa mengorganisir 100
jumlahnya miliaran gitu, bahkan nggak cuma 1 miliar, ini ada 100 miliar ya, dan dia bisa mengorganisirnya itu luar biasa. Kita yang mungkin di dalam sebuah kelompok kecil pun yang jumlahnya hanya 10 atau 5 gitu atau 20 gitu pun sulit ya. Misalnya teman-teman sekarang pernah menjadi IO atau panitia di dalam sebuah webinar yang ada di Zoom, itu kan sekarang bisa ratusan ya, 500 bahkan ribuan orang ikut di dalam webinar itu. Kita ya sedikit kesulitan gitu ya, ada yang mic-nya nyala, kita nyalakan dan seterusnya, kita butuh beberapa bantuan. Nah, ini miliaran, bayangkan miliaran dia bisa mengorganisir dengan sangat baik. Nah, skema otak manusia kalau kita lihat ini pelajaran biologi gitu ya, kalau teman-teman ingat. Jadi penyusunnya ada 3 ini ya secara general. Nanti kalau teman-teman search sebenarnya ada yang lebih komplit, tapi secara umum akan ada 3 ini. Yang pertama adalah dendrites, kemudian yang kedua ada neuron, dan yang ketiga ada akson. Jadi dendrites ini ya, kalau kita lihat gambarnya tadi sini, ini kan satu sistem saraf atau satu neuron akan berhubungan dengan neuron yang lain yang jumlahnya miliaran tadi, itu saling berkaitan. Nah, si dendrites ini dia akan menghubungkan antara satu neuron atau satu sistem saraf gitu ya dengan sistem saraf yang lain. Kemudian di sini ada neuron atau inti ya, inti dari sistem saraf tadi. Ini fungsinya adalah untuk mengolah informasi. Jadi di sini ya dendrites menghubungkan ya, kemudian disalurkan ke neuron, akan diolah, dan dari sini akan menghasilkan informasi yang akan dihantarkan ke neuron yang lain melalui yang namanya akson gitu. Jadi ini penghubungnya, ini pengolahnya, dan ini distribusinya gitu ya. Jadi dendrites, neuron, dan akson. Nah, untuk skema otak manusia, jadi di sini beberapa hal yang perlu kita pahami adalah setiap neuron memiliki satu inti sel tadi. Satu neuron tadi memiliki satu inti sel, kemudian inti sel bertugas untuk memproses informasi, dan setiap informasi diterima oleh dendrit. Nah, akson bertugas untuk menyebarkan, yang mendistribusikan informasinya. Kemudian pertemuan antar saraf ini berada di sinapsis. Kemudian neuron bersifat fault tolerance, jadi mengenali input yang berbeda dari sebelumnya. Jadi contohnya gini, masih tentang temannya. Jadi misalkan dulu waktu kuliah kita ketemu sama teman, kita kenal sama teman kita, belum ada kumis gitu, belum ada jenggot, masih mulus gitu ya. Kemudian 10 tahun berselang, bentuk badannya sudah gemuk, kemudian sudah ada kumisnya, sudah ada jenggotnya, pakai kacamata. Dari situ kita, walaupun input yang pada saat itu kita ketemu itu berbeda dengan 10 tahun yang lalu, kita masih bisa mengenali teman kita ya. Itu namanya fault tolerance. Nah, masuk ke ANN-nya. Jadi ANN ini merupakan model yang kemudian menirukan bagaimana fungsi dan cara kerja sistem saraf dalam melakukan tugas tertentu. Jadi yang kemudian ada di dalam sistem saraf dimodelkan di dalam ANN ini, yang kemudian nanti akan membantu manusia dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, sejarahnya ini mungkin nanti kalau teman-teman baca di sumber-sumber yang lain akan ada perbedaannya, itu nggak masalah. Tapi dari sini kita paham bahwa sebenarnya AI ya, Artificial Intelligence, itu sudah lama ya. Ini 1943 model JST. JST ini jaringan saraf tiruan ya, terjemahan dari Artificial Neural Network. Jadi model JST formal pertama kali diperkenalkan oleh Mikolich and Spitz. Jadi 1943 itu AI sudah ada, cuma memang ada masa-masa gelapnya ya, tenggelam, kemudian sekarang sedang in lagi gitu. Kemudian dikembangkan lagi oleh Hebb. Di 1958 ini sempat akan mengembangkan perseptron ya, klasifikasi pola. Kemudian 60 Withrow sama Hopf ini menggunakan Adeline, dan 1974 Werkos menggunakan algoritma backpropagation. Nanti di video-video selanjutnya kita akan
coba mengimplementasikan beberapa algoritma ini ya. Dan sampai sekarang ya, ketika machine learning sudah ada, muncullah deep learning. Nah, deep learning ini konsep dasarnya adalah ANN ini gitu. Nah, model CST ini pemrosesan terjadi pada neuron sama, kemudian sinyal dilewatkan antar neuron melalui sebuah penghubung. Kemudian sinyal penghubung memiliki bobot. Jadi ada bobot yang kemudian akan mengalihkan sinyal yang lewat. Jadi ada sinyal lewat itu dikalikan dengan bobot. Nah, setiap neuron memiliki fungsi aktivasi yang akan menentukan sinyal output. Jadi ketika sudah dikalikan, itu kemudian nanti akan melalui sebuah sinyal aktivasi. Nah, dari aktivasi ini ketika sudah diaktifkan akan menjadi sebuah output gitu. Nah, model neuron, jadi pada CST neuron-neuron akan dikumpulkan dalam lapisan-lapisan yang disebut dengan layers gitu. Nanti kita lihat ya layersnya. Nah, neuron dalam satu lapisan ini akan dihubungkan dengan neuron pada lapisan lainnya. Nah, kadang akan muncul juga layer tersembunyi atau hidden layer untuk menambah keakuratan pelatihan. Jadi nanti ada yang namanya hidden layer. Jadi ada input, ada output, selain itu juga ada hidden layer. Kemudian informasi tersebut ini bisa dirambatkan secara forward maupun backward. Jadi bisa maju, bisa mundur, atau bisa maju mundur gitu ya. Ini istilah dalam ANN. Jadi neuron tadi sel saraf tiruan yang merupakan elemen pengolahan ANN. Kemudian hidden layer, ya lapisan ini hidden layer nanti akan banyak sekali teman-teman jumpai, sehingga di sini saya munculkan beberapa supaya semakin familiar ya. Neuron, hidden layer, kemudian ada bobot. Jadi di sini hidden layer yang tidak terkoneksi secara langsung oleh dengan lapisan input atau output. Jadi penyambungnya sebenarnya. Jadi bisa terkoneksi langsung dengan inputnya atau dengan outputnya atau tidak dengan keduanya, jadi ada di tengah-tengah. Bobot ini nilai matematis dari sebuah koneksi antar neuron. Jadi pengalihan bobot itu nanti yang kemudian fungsinya adalah menyimpan pengetahuannya ya. Kemudian fungsi aktivasi ini fungsi yang digunakan untuk mengupdate nilai-nilai bobot per iterasi dari semua nilai output. Jadi ada neuron, ada hidden layer, ada bobot, ada fungsi aktivasi. Nah, ini istilah-istilah yang nanti akan sering kita jumpai. Nah, ini layer ya, jadi ada ini nilai inputnya dimasukkan ke dalam layer lapisan input. Ini layer-layer, ada layer 1, 2, 3 gitu. Ini inputnya dan ini outputnya. Nah, ini merupakan layer input, ini hidden layer ya. Ini kalau hidden layer di sini gambarannya dia berhubungan langsung dengan inputnya dan outputnya gitu. Kemudian ini lapisan output dan ini nilai outputnya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini sebagai dendritsnya ya, dendritsnya. Kemudian nanti dari setiap ini ada fungsi aktivasi yang kemudian di situ merupakan representasi dari neuronnya. Kemudian dari fungsi aktivasi itu nanti akan disalurkan ke neuron yang lain gitu. Jadi ini neuronnya, setiap lingkaran ini adalah neuronnya. Nah, untuk layer-layer itu nanti ada beberapa jenis, ada single layer ya, ada multi layer, dan ada recurrent network. Nah, untuk single layer itu jadi di sini tidak ada hidden layer ya, seperti yang sudah digambarkan sebelumnya. Sini ada hidden layer. Nah, kalau single layer dia hanya ada input sama langsung output, jadi proses gitu langsung jadi output ya. Jadi ANN dengan bentuk jaringan yang paling sederhana dan terdiri dari input layer sebagai node sumbernya, ini sumbernya ya, dan output layer sebagai proyeksinya, namun hanya memproses maju ya dari input ke output. Kemudian untuk multi layer, jadi multi layer ini selain ada input dan output, di sini juga ada hidden layer, sehingga disebut sebagai multi layer gitu ya. Jadi lapisan tersembunyi tadi, hidden layer, fungsinya untuk apa? Ingat ya, untuk menambah wawasan, menambah keakuratan gitu. Jadi semakin banyak hidden layer, dia akan semakin akurat. Tapi konsekuensinya kerja dari jaringan ini akan semakin berat. Jadi kalau di komputer maka akan semakin lama menghasilkan sebuah atau melakukan trainingnya tadi. Pun begitu dengan spesifikasi komputernya juga akan semakin butuh yang
spesifikasi yang tinggi gitu. Nah ini contoh multi layer lain, ini ada hidden layer tadi sama. Nah ini ada beberapa hidden layer, ada lebih dari satu hidden layer. Sehingga kan kalau hidden layer ini hanya terkoneksi dengan output, yang ini hanya terkoneksi dengan inputnya. Ini tidak terkoneksi dengan output, dan di sini tidak terkoneksi dengan inputnya. Bisa jadi nanti ada hidden layer di tengah-tengah, dia tidak terkoneksi antara input sama output gitu. Itu hidden layer. Dan kemudian yang selanjutnya adalah ada recurrent network. Recurrent network ini terus ya, dia proses ini dari input kemudian diproses, nanti dia akan menjadi inputan lagi, diproses lagi gitu, jadi muter. Jadi recurrent network terbentuk karena pada jaringan single layer dan multi layer harus memiliki feedback untuk dirinya sendiri ya pada setiap loop jaringannya. Jadi dia terus muter gitu ya, terus update. Nah pada recurrent network jaringan tidak memerlukan feedback untuk dirinya sendiri, melainkan feedback dari input yang kemudian digunakan gitu. Nah ini untuk model matematis dari ANN atau Artificial Neural Network. Jadi dari inputan ini, nah di sini setiap jaringan tadi dia akan memiliki bobot. Nah bobot-bobot ini fungsinya untuk apa? Jadi untuk tadi ya, perkalian antara input dengan bobot itu akan menyimpan sebuah pengetahuan yang dimiliki. Nah di sini akan diproses ya, kemudian dilakukan fungsi aktivasi yang nanti akan menjadi sebuah Y. Sehingga kalau kita lihat rumusnya adalah Y sama dengan F ya, fungsi persamaan X1 kali W1 ya, X1 kali W1 ditambah dengan X2 kali W2 ditambah dengan X3 kali W3 dan seterusnya Xn kali Wn gitu. Nah dari sini hasilnya itu nggak langsung jadi output, tapi ada fungsi aktivasi dulu. Dia akan berubah sebuah nilai ini ya, dihasilkan dari penjumlahan ini menjadi sebuah output, itu fungsi aktivasi. Nanti ya di video selanjutnya untuk fungsi aktivasi itu sendiri. Jadi setiap neuron pada multi layer saling berhubungan yang ditandai dengan tanda panah. Setiap koneksi memiliki weight bobot yang nantinya dinilai dari weight yang berbeda-beda. Hidden layer dan output layer memiliki tambahan input yang biasa disebut dengan bias. Jadi nanti biasanya juga akan kita menggunakan bias gitu. Jadi kalau nanti ada juga threshold itu akan menaikkan hasil dari perkalian input kali outputnya, bias akan menurunkan ya. Jadi secara matematis akan seperti itu, saling mengisi, saling menyeimbangkan gitu ya. Nah untuk model ANN satu layer ini seperti ini tadi ya, sama. Nah kalau yang banyak layer jadi merupakan ANN satu lapisan yang jumlahnya banyak. Output dari lapisan sebelumnya menjadi input lapisan sesudahnya. Jadi ini tadi diproses, misalkan di sini dijumlahkan, ini fungsi aktivasi, dari sini menjadi input lagi, dikalikan lagi ya dengan bobotnya, dijumlahkan, kemudian melalui fungsi aktivasi lagi menjadi input lagi, seterusnya kemudian sampai menjadi output gitu. Itu untuk banyak layer ya. Bayangkan kalau situ layernya ada banyak, ada ratusan, ada puluhan, nah itu maka proses matematis komputasinya akan semakin tinggi. Jadi memang butuh spesifikasi laptop yang cukup besar. Nah kalau deep learning memang kemudian banyak orang bilang ini merupakan sebuah artificial intelligence yang mahal, sebuah sistem yang mahal gitu ya, karena mahal komputasinya, mahal proses komputasinya, karena dia butuh spek yang tinggi. Nah tadi ya seperti saya bilang bahwa ANN ini di awal beda dengan fuzzy. Kalau fuzzy dia berdasarkan rule yang dibentuk, dia akan melakukan menghasilkan sebuah output. Tapi kalau ANN dia akan menghasilkan output berdasarkan dari proses pembelajaran. Jadi sini saya gambarkan proses pembelajaran itu seperti apa. Jadi ketika kita atau bayi gitu ya, waktu kita bayi itu akan, atau kita ya, kita sebagai orang tua akan mengenalkan buah jeruk kepada seorang bayi ya, dengan mendekatkan buah jeruknya gitu kan pada bayi, disertai mengucapkan oh ini jeruk gitu. Nah ini namanya jeruk. Itu akan kemudian kita lakukan secara berulang-ulang. Nah ini namanya jeruk. Di awal maka ketika kita mengucapkan jeruk, maka ini di sini
kekuatan koneksi sinaptik dalam sel saraf bayi ini akan meningkat gitu ya, dan akan teraktivasi. Jadi semakin banyak informasi yang ditambahkan tadi, gambarannya adalah akan semakin banyak neuron yang terbentuk. Ketika bayi neuronnya mungkin tidak banyak ya, 50 atau ratusan. Nah, semakin banyak informasi yang masuk, maka akan semakin banyak lagi gitu. Sehingga ketika kita lakukan secara terus-menerus, nah ini namanya jeruk, ini namanya jeruk. Nah, lama-lama bayi itu akan mengenali bahwa itu adalah jeruk. Dia akan memahami, oh kalau warnanya kuning, bentuknya bulat, kemudian teksturnya seperti itu adalah namanya jeruk gitu. Dia akan mempelajari gitu ya. Keren sekali gitu kan. Nah, hal tersebut yang menggambarkan bahwa sel saraf manusia memiliki kemampuan untuk belajar tadi ya, seperti yang di awal sudah disampaikan. Nah, ANN juga memiliki kemampuan belajar. Proses menyimpan pengetahuan terjadi pada bobot-bobot sinaptik neuron. Jadi perkalian antara input sama bobotnya tadi, nah itu akan menyimpan ya pengetahuan. Nah, proses pembelajaran yang terjadi di sini ada dua jenis ya. Secara umum ya ada beberapa, tapi kalau di ANN ini ada dua, ada supervised learning dan ada unsupervised learning. Jadi kalau supervised learning intinya kita butuh guru untuk sistem itu butuh guru untuk membimbing. Jadi kita kasih input dulu supaya dia tahu itu nanti dia akan menghasilkan seperti apa. Jadi dia akan melakukan proses pembelajaran berdasarkan input yang diberikan. Jadi nanti outputnya ini loh. Nah, maka si sistem akan melakukan pembelajaran sesuai dengan outputnya tadi. Jadi di sini memang kita tulis sebagai input output ya, masukan yang itu nanti tujuannya adalah sebagai target atau keluaran yang diinginkan. Nah, si ANN ini akan melakukan proses pembelajaran sesuai dengan targetan tadi gitu. Jadi parameter-parameter jaringan akan berubah-ubah berdasarkan vektor aktif dan kesalahan. Nah, error atau kesalahan ini merupakan selisih antara output ANN, jadi kan nanti akan menghasilkan output nih. Nah, ini biasanya akan ada error. Jadi selisih antara output yang dihasilkan dari ANN dengan output yang diinginkan, nah itu yang dinamakan sebagai error. Maka nanti kita akan evaluasi lagi parameter-parameternya lagi, akan dirubah lagi sampai ketemu yang pas ya, sesuai dengan output yang diinginkan. Itu supervise, kita butuh guru. Ibaratnya gini, kita punya rak, kita sudah labeli nama-nama raknya. Jadi ada beberapa slot gitu ya. Misalkan slot pertama untuk buku sistem cerdas, slot kedua untuk buku FASI misalkan ya, slot ketiga untuk buku ANN. Maka kita akan memasukkan, kita beli buku nih, buku ANN, maka kita akan masukkan ke slot ANN. Jadi sudah dilabel, kita tahu kalau kita beli buku ANN ya udah kita masukkan di slot yang ada tulisannya ANN. Kita beli buku FASI yang kita masukkan di slot dengan label FASI dan seterusnya. Nah, kalau unsupervised, dia tidak membutuhkan guru untuk memantau proses belajarnya. Jadi kalau dianalogikan sebagai sebuah rak tadi, raknya nggak ada labelnya. Nah, bagaimana membentuk kelompok-kelompok tadi supaya baik ya, maka ketika kita beli buku ANN, misalkan kita tempatkan di rak kedua, kita beli buku FASI kita tempatkan di rak ketiga, kita beli buku ANN lagi kita tempatkan di rak kedua lagi, dan seterusnya. Dia akan membentuk sebuah kelompok sendiri ya. Jadi tujuan utama dari pembelajaran ini yaitu untuk membentuk objek-objek yang dinilai sejenis gitu ya, memiliki atribut-atribut yang sama, yang kemudian dia akan membentuk sebuah kelompok-kelompok gitu ya, sangat cocok untuk mengklasifikasi suatu pola. Nah, ini untuk beberapa aplikasi CST yang atau aplikasi ANN ya, jaringan saraf neuron atau artificial neural network yang sering digunakan. Yang pertama ada pengenalan pola ya, pattern recognition, kemudian ada signal processing. Jadi kalau pengenalan pola ya seperti ini, pengenalan pola. Nah, ini jadi mengenali pola-pola bentuk huruf 8, 4, 1, 6, 2 dan seterusnya, huruf A, B, C. Maka dari sistem itu akan mengenali pola. Kalau kita melihat angka ini, maka akan langsung tahu, oh itu angka 8, oh itu angka 4. Komputer
tidak seperti itu ya, tidak semudah itu. Dia harus mempelajari dulu, oh polanya, kalau polanya seperti ini, bentuknya ada lengkungannya gitu kan, oh ini namanya angka 8, oh kalau seperti ini namanya angka 4, dan seterusnya. Jadi akan belajar dulu. Sama dulu waktu kita kecil kan, kita awal kita nggak tahu ya, sekarang kita dengan mudah bisa menentukan itu. Kemudian kalau signal processing, jadi ya berhubungan dengan signal ya, misalkan mempelajari bagaimana emosi dari seseorang yang dia senang, sedih, dia galau dan seterusnya, itu bisa mengetahui ekspresi-ekspresi dari seseorang atau ekspresi-ekspresi dari sebuah kalimat dan seterusnya. Kemudian peramalan atau forecasting atau prediksi itu juga bisa digunakan. Kemudian autopilot dan simulasi ya, jadi untuk melakukan simulasi-simulasi atau autopilot. Jadi sekarang banyak ini ya, seperti kendali otomatis dari otomotif, banyak mobil-mobil yang dia bisa dikendalikan secara otomatis tanpa awak gitu ya. Yaitu kita bisa menggunakan ANN ya, untuk membentuk sistem yang seperti itu. Kemudian mengontrol movement dari sebuah robot. Jadi sekarang di masa-masa COVID seperti ini, banyak rumah sakit melakukan membuat sebuah robot-robot untuk berinteraksi dengan pasien-pasien ya, supaya tidak ada interaksi langsung. Nah, robot-robot itu kan ada movement, pergerakan, supaya mengenali lingkungannya ya bisa kita menggunakan ANN. Kemudian memprediksi pergerakan dari sebuah objek. Nah, di sini mungkin saya tampilkan beberapa video, memang erat kaitannya dengan game, tapi bisa memberikan sedikit gambaran lah ya. Nah, ini untuk contoh video yang pertama, dia menggunakan ANN ya. Di sini dia akan melakukan ini inputnya gitu. Inputnya adalah lingkungan-lingkungan ya, dimana Mario Bros ini harus melakukan sebuah aksi. Nah, dari situ jadi dia bisa tahu kapan harus menghindar, kapan kemudian harus melakukan loncatan dan seterusnya. Jadi dari inputan ini ya, dia akan membentuk sebuah parameter-parameter, akan mengubah parameter-parameter. Di sini dia mengubah networknya gitu ya, jaringan-jaringannya, sampai kemudian dia bisa melakukan misi ini dengan mulus ya, berhasil. Keren banget ya. Ini otomatis ini pergerakannya, dia bisa mengetahui oh kapan ada musuh ya, kapan ada poin dan seterusnya, sampai ya misinya berhasil gitu. Jadi kan kalau kita lihat ini akan diupdate terus ANN tadi. Nah, ini outputnya. Jadi outputnya adalah dia kapan dia mencet tombol A, button A, kapan B, X, kapan up, kapan down, kapan left, dan seterusnya. Nah, ini contoh yang Mario Bros. Nah, ini contoh mengenerate sebuah mobil yang dia bisa mengenali karakter dari rute atau jalannya ya. Dia generate ya beberapa mobil yang dia bisa bergerak otomatis, dan dia mengenali lingkungannya ya dengan error-error yang dia lakukan gitu kan. Itu dia jalan nabrak, oh ada error, dia lagi generate lagi, nabrak lagi, dia generate lagi gitu kan. Oh kalau nabrak berarti masih ada error, oh masih ada generasi yang bisa terus gitu. Nah, ini judulnya deep learning cars ya. Deep learning itu ya, nah ini menggunakan jaringan-jaringan, dia akan menghasilkan jaringan-jaringan, akan mengupdate bobotnya berdasarkan error yang dihasilkan. Tuh. Dan yang hijau ini cars yang dia nanti akan paling jauh ya rootnya. Nah gitu, dia masih ada, oke, nabrak lagi, error lagi. Jadi dari beberapa cars yang dia generate, maka cars mana yang kemudian akan menghasilkan rute paling jauh, maka itu yang paling optimal gitu kan. Nah gitu terus.
Nah ini kalau tadi ya kan ada salah satu contohnya autonomous car, itu juga autonomous car gimana caranya dia bisa mengendalikan mobil secara otomatis ya tanpa dikendalikan oleh manusia ya, karena dia awalnya dia dilatih dulu kan, dia mengenali lingkungan, oh ini ada mobil di depannya, itu namanya mobil, sehingga kalau ada mobil ya nanti pelan-pelan sampai dia ngerem, kemudian di sekitarnya ada pohon-pohon ya jangan ditabrak, ada pembatas jalan, ada ya semua benda-benda dia pelajari ya. Mungkin ada beberapa kasus gitu kan yang kemudian oh terjadi kecelakaan mobil otonom itu kan karena salah mendeteksi sebuah benda ya, karena waktu proses training tidak ada inputan itu ya, atau salah menerka gitu kan. Ini salah satu simulasinya ya, jadi seperti ini dia. Oke, sampai berhasil. Jadi begitu ya untuk contoh videonya tadi untuk penerapan dari ANN yang lain selain dengan pengenalan pola, dan masih banyak lagi sebenarnya kemudian bisa dilakukan. Memang kebanyakan digunakan untuk pengenalan pola, pengenalan gambar, pengenalan objek, dan seterusnya ya. Jadi itu ya untuk video kali ini, dimulai dari konsep dasar bagaimana ANN itu, yang mudah-mudahan memberikan fondasi gambaran umum, gambaran pertama untuk teman-teman sekalian terkait dengan artificial neural network. Nah untuk di video selanjutnya nanti kita akan mengimplementasikan atau coba menyelesaikan contoh-contoh kasus sederhana supaya bisa menambahkan bagaimana wawasan lagi ya, bagaimana cara ANN ini bekerja gitu. Saya nanti juga sampai kepada bagaimana menerapkan ANN ini menggunakan bahasa pemrograman Python. Begitu ya untuk video kali ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.